Seorang pemuda tampak terdampar di sebuah tepi pantai. Ia pun kebingungan, karena sejauh mata memandang hanya ada lautan lepas tanpa daratan. Lalu sebuah benda yang terhanyut menyentuh kakinya, ia pun mengambilnya. Ternyata itu adalah kotak pos. Sedikit aneh mengapa ada kotak pos yang terhanyut di lautan. Pria itu pun menancapkan kotak pos tersebut ke pasir, lalu dia mulai berjalan mengitari pantai itu. Namun sampai malam tiba ia tidak menemukan apapun dan malah kembali lagi ke tempat semula. Yang berarti pantai itu adalah sebuah pulau. Ya, pria ini tengah terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Ia pun memandangi pepohonan rimbun di dalam pulau itu yang tampak begitu gelap dan menakutkan. Namun ia tidak ada pilihan lain selain memasuki tempat itu. Tiba-tiba sebuah kilatan petir menyambar dengan begitu kencang dan disusul dengan hujan yang begitu deras. Untungnya dia melihat sebuah batu besar dan memutuskan untuk berteduh di bawahnya. Di saat ia sedang duduk merenungi nasibnya, ia tersadar bahwa di sakunya ia membawa sebuah ponsel. Ia pun mencoba menyalakannya, namun sayangnya ponsel itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Karena kesal, ponsel itu pun ia lempar. Yang sedetik kemudian ia mengambilnya kembali. Mungkin saja jika dikeringkan nanti ponsel itu akan menyala. Di saat itu tiba-tiba ia melihat sebuah sorot cahaya dari kejauhan yang ternyata datang dari sebuah bangunan rumah. Dan inilah Pigpen alias kandang babi. Scene pun beralih pada sebuah televisi yang sedang menayangkan berita. Di antaranya adalah berita orang-orang yang menghilang di pantai barat, berita pembunuhan, dan berita tentang seorang penyanyi berinisial J yang juga menghilang setelah terkena skandal narkoboy. Sang bapak-bapak yang sedang menontonnya pun terheran-heran karena berita akhir-akhir ini isinya bukan informasi, melainkan kejadian-kejadian buruk terus. Si bapak ini mengajak ngobrol seorang pemuda yang sedang makan di warungnya. Namun pemuda ini hanya mengiyakan dan malah bergegas ingin pergi, bahkan menolak uang kembalian. Setelah melihat wajahnya sekilas, bapak pemilik warung itu merasa wajah pemuda itu tidak asing. Ia pun mendekati pemuda itu dengan tatapan yang tidak mengenakan. Dan ternyata itu hanyalah mimpi atau ingatan dari pria yang terdampar tadi. Ia terbangun dengan ngos-ngosan di sebuah kamar yang asing. Lalu, dia pun beranjak keluar dari kamar itu, dan tampak di ujung lorong ada seorang wanita yang tengah mengepel cairan berwarna merah. Sungguh sus sekali. Ternyata itu adalah seorang ibu-ibu. Pria itu pun menghampirinya dan menanyakan ia ada di mana. Ibu itu pun menjawab bahwa itu adalah rumahnya. Pria itu pingsan di halaman rumah dan yang menemukannya adalah putri kedua ibu-ibu tersebut. Mereka pun mengobrol dan pemuda itu bilang sepertinya kapal yang ia tumpangi kecelakaan, namun dia sama sekali tidak ingat apapun. Oh, pantas saja, padahal tidak ada tamu dengan jadwal reservasi hari ini. Kata ibu itu yang mulai sekarang kita panggil saja Ibu Villa. Karena tempat itu ternyata adalah sebuah penginapan yang dimiliki oleh keluarganya. Anehnya, saat pemuda itu menanyakan mereka tengah ada di mana, si Ibu Villa malah menjawab lagi bahwa itu di rumahnya. Dan saat ia memperjelas maksudnya tentang lokasi pulau itu, Ibu Villa malah mengalihkan obrolan tentang baju. Pria itu pun baru tersadar bahwa ia tidak memakai baju, ia pun segera kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, dia memikirkan keanehan-keanehan yang muncul sedari tadi. Seperti keberadaan villa itu di pulau yang jelas tidak berpenghuni dan tidak tampak seperti destinasi wisata. Cairan merah yang sedang dipel oleh si ibu villa. Dan gelagat anehnya yang langsung mengalihkan obrolan saat ditanyai tentang lokasi pulau tersebut. Mulai sekarang pria ini kita panggil saja Iwan ya, biar gampang karena dia tidak mengingat namanya sendiri sampai hampir di akhir cerita. Oke, lanjut. Tak lama seseorang mengetuk pintu kamar itu dan masuklah seorang mbak-mbak cantik juga seksi. Ternyata dia datang untuk mengantarkan pakaian.
Iwan yang memandanginya dari atas sampai bawah pun langsung ditegur karena tidak sopan. Mbak-mbak itu pun menanyakan namanya, namun seperti yang sudah saya bilang tadi, Iwan sama sekali tidak mengingatnya, alias amnesia. Anehnya wanita itu malah tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya, lalu berkata bahwa itu bagus. Iwan pun terkejut mendengarnya, namun ia tidak terlalu ambil pusing dan lanjut menanyakan di manakah keberadaan mereka sekarang ini. Dan dengan wajah yang menyeramkan mbak-mbak itu menjawab, "Ini rumah keluarga kami." Scene pun berlanjut di ruang makan. Biar gampang, langsung saya sebutkan saja siapa mereka semua. Yang sedang memimpin doa tentu saja kepala keluarga itu, pemilik penginapan yang kita sebut saja Pak Villa. Lalu ada anak tertua, Minu. Anak kedua yang tadi mengantar pakaian, Romi. Dan yang paling kecil adalah Yumi. Setelah selesai berdoa, Pak Villa mempersilahkan Iwan untuk makan dan menanyakan kondisinya. Iwan pun berterima kasih dan menjawab bahwa ia baik-baik saja. Di saat Iwan tengah makan, tiba-tiba Ibu Villa muncul di belakangnya dan menanyakan bagaimana rasa makanannya. Iwan sedikit terkejut, namun ia memuji kemampuan masak Ibu Villa karena memang rasa makanannya sangat enak. Anehnya Ibu Villa tetap diam di sana sambil tersenyum seolah minta dipuji lagi. Akhirnya Iwan kembali memuji masakannya dengan lebih rinci, dan setelah puas mendengar jawaban Iwan, Ibu Villa pun duduk untuk ikut makan. Pak Villa pun ikut memuji istrinya, dan di saat Iwan kembali menanyakan lokasi mereka, lagi-lagi ucapannya dipotong oleh Pak Villa yang menyuruh Romi menuangkan teh untuk Iwan. Romi pun menurut. Iwan yang melihat tehnya berwarna merah kembali teringat dengan cairan merah yang semalam dipel oleh Ibu Villa. Melihat Iwan yang seperti keheranan, Romi menjelaskan bahwa teh itu terbuat dari cornelian cherry. Maka dari itu warnanya merah cantik. Namun sebelum Romi menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Yumi memotong ucapannya dengan mengatakan warnanya seperti darah, lalu tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dua kakak beradik ini pun gelut. Yumi mengatai Romi cewek sinting, dan Romi mengatai Yumi cebol. Mendengar keributan ini, Pak Villa pun marah dan menyuruh mereka berhenti. Seketika semuanya langsung terdiam. Pak Villa menyuruh mereka saling meminta maaf. Awalnya Romi tidak mau, namun setelah melihat ekspresi wajah ayahnya, ia langsung menurut. Suasana saat itu berubah menjadi aneh dan mencekam. Suara berdenting jam dinding memecah keheningan itu. Jarum jam menunjukkan pukul 2 siang. Minu yang sedari tadi diam tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya dan pergi keluar. Iwan pun menanyakan kemana perginya pemuda itu. Si Ibu Villa menjawab bahwa anaknya akan melakukan pekerjaannya, memberi makan para babi. Ternyata mereka juga memiliki peternakan babi di sana, dan daging yang sedang mereka makan adalah hasil tangkapan Yumi sendiri. Iwan pun mengangguk-angguk mengerti, namun sedetik kemudian dia tersadar dengan keanehan lainnya. Yumi yang masih sekecil itu bisa menangkap babi sendiri? Selesai makan, Iwan membantu mencucikan piring mereka. Ia ingin bantu-bantu sebagai balas budi karena kebaikan keluarga itu. Ibu Villa pun merasa bersyukur karena ia bisa beristirahat lebih awal. Sementara itu, sembari mencuci, Iwan terus melirik ke arah pisau dapur. Malam pun tiba, di dalam kamarnya Iwan kembali memikirkan semuanya tentang keluarga aneh itu, yang dengan sangat jelas tidak mau memberitahunya tentang lokasi pulau tersebut. Ia juga teringat berita tentang orang-orang yang menghilang di pantai barat, yang mungkin saja ada hubungannya dengan ini semua. Karenanya, Iwan mencuri sebuah pisau dari dapur dan menyembunyikannya di bawah bantal untuk jaga-jaga. Tiba-tiba saja Ibu Villa datang mengetuk pintu. Iwan pun mempersilahkannya masuk dan menanyakan, ada urusan apa malam-malam begini? Bukan kau kan yang mengambil pisau dapur? Tanya Ibu Villa sambil mencengkram bahu Iwan dan memandangnya dengan tatapan mengintimidasi. Iwan bergidik ngeri, namun ia berhasil berakting seolah tidak tahu apa-apa. Si Ibu Villa pun meminta maaf dan berpikir mungkin Yumi yang mengambilnya lagi. Dia pun mempersilahkan Iwan untuk beristirahat, biaya penginapannya bisa dibayar saat ingatannya telah pulih. Lalu ia pun pergi dari sana. Sementara itu, Iwan memandangi pintu kamarnya, di mana lubang kuncinya lepas jadi tidak bisa dikunci sama sekali. Dengan kata lain, orang bisa saja masuk saat ia tertidur.
Hal ini membuat Iwan tidak bisa tidur sama sekali karena perasaan cemas. Akhirnya Iwan hanya memandangi keluar jendela sembari berusaha mengingat siapa dirinya dan bagaimana dia bisa terdampar di sana. Lalu dia pun teringat dengan ponselnya yang sekarang entah hilang kemana. Padahal semalam sebelum memasuki rumah itu ponselnya masih ada. Tiba-tiba di luar jendela ia melihat Minu yang tengah berjalan bersama dengan seseorang yang Iwan tidak kenal. Karena tadi orang itu tidak ada di meja makan. Iwan yang curiga pun mengambil pisaunya dan bergegas ingin keluar rumah. Di saat ia mengendap-endap keluar, ia tidak sengaja mendengar percakapan Ibu Vila dengan Yumi. Yumi terdengar mengelak tuduhan Ibu Vila soal pisau dapur tadi, dan malah menuduh Iwan. Ibu Vila bilang itu tidak mungkin, namun Yumi bersikeras. Coba saja ibu cari di kamarnya besok saat bersih-bersih. Siapa tahu saja kan, dia menyembunyikannya di balik bantal, kata Yumi. Mendengar itu, Iwan pun bergidik dan bergegas keluar. Sementara itu di tempat lain, Minu tengah menyuruh pria tidak dikenal itu untuk bekerja sampai pagi. Pria itu tampak enggan, namun Minu memasang ekspresi seperti ini. Yang akhirnya pria itu pun menurutinya, siapa yang tidak takut kalau diancam dengan wajah seperti itu. Di saat Minu sudah pergi, diam-diam Iwan menghampiri pria asing itu. Si pria pun terkejut, mengira itu adalah Minu. Setelahnya, Iwan dibawa masuk ke gudang atau peternakan, entahlah. Yang jelas mereka pun mengobrol. Pria ini memperkenalkan dirinya, namanya adalah Jin Taehi. Ia pun menanyakan apakah Iwan tidak mengenalinya. Iwan menjawab bahwa dia tidak ingat apa-apa. Lalu seperti biasa, Iwan menanyakan di mana sebenarnya lokasi mereka sekarang. Namun Taehi malah berkata bahwa hal itu tidak boleh Iwan tanyakan di sini, terutama pada orang-orang gila itu. Sungguh aneh sekali. Selanjutnya Taehi kembali bertanya apakah Iwan benar-benar tidak ingat soal kemarin malam. Karena Taehi melihatnya sendiri, bahwa Iwan dipukul oleh seseorang menggunakan sekop di depan penginapan itu. Buktikan pada orang-orang itu bahwa kau berguna, kata Taehi. Iwan bertanya kenapa harus begitu, dan Taehi hanya menjawab karena harus begitu. Scene pun beralih kembali di penginapan, Iwan telah kembali ke kamarnya. Dari luar kamar nampak Ibu Vila yang berjalan melewati kamar itu, namun tiba-tiba ia berbalik dan mengintip dari lubang kunci sambil bertanya, "Sudah tidur?" Iwan menelan ludahnya, ia diam saja pura-pura sudah tidur. Melihat Iwan diam saja dari lubang kunci, si Ibu Vila pun menyeringai dan kembali melontarkan kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Bisa ya kau tidur dalam situasi seperti ini?" Hal ini membuat Iwan ketakutan setengah mati dan semakin tidak bisa tidur. Ia hanya memandangi bulan, berharap malam itu segera berlalu. Selanjutnya kita diperlihatkan sesosok anak kecil misterius yang entah siapakah dia. Dan ternyata ponsel Iwan ada di tangan anak kecil ini. Anehnya, kok bisa ada anak sekecil itu sendirian malam-malam di tengah pulau tidak berpenghuni? Apakah dia anak bungsu keluarga pemilik penginapan? Namun mengapa di saat makan anak itu tidak terlihat? Dan bagaimana mungkin pemilik penginapan membiarkan anaknya yang masih kecil berkeliaran malam-malam di pulau itu? Entahlah, semuanya masih menjadi misteri. Sayangnya, videonya sampai di sini dulu. Bantu subscribe dan like video ini ya, agar saya semangat untuk upload lanjutan ceritanya. Oke, see you guys in the next video.